Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hudzaifah pada mapel pemeliharaan sasis sepeda motor. Kali ini saya akan mengawali untuk sistem rem sepeda motor. Nah, di dalam sasis pemeliharaan sasis sepeda motor itu KD 3.1, 3.2, 3.3 itu semuanya tentang rem. 3.1 adalah rem hidrolik, 3.2 adalah rem mekanik, 3.3 adalah rem ABS. Nah, kesemuanya adalah sistem rem. Untuk mengawali memberikan persepsi di awal, saya akan merangkum sedikit mengenai sistem rem sepeda motor. Menurut saya sistem rem seperti ini. Sebentar. Nah, dalam pemahaman tiap-tiap KD, harapan saya ya biasanya saya menjelaskan artinya terlebih dahulu, kemudian komponen-komponen penyusun dari sistem tersebut, fungsi dari tiap-tiap komponen ya, atau fungsi dari sistem tersebut juga bisa, kemudian sistem kerja dari komponen atau dari sistem kerja ya. Jadi komponen punya sistem kerjanya yang mendukung untuk sistem kerja untuk sistemnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah paham nanti kita masuk ke praktek ya, prosedur pembongkaran dan pemasangan. Kalau sudah bisa, kemudian kita akan masuk ke perawatan dan perbaikan. Nah, seperti itu untuk praktek lanjutannya. Namun kali ini kita hanya akan fokus kepada arti dari sistem rem, kemudian fungsi dari sistem rem ya. Seperti itu, walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Lanjut. Secara arti, dalam secara bahasanya sistem rem ini tersusun dari kata sistem dan rem, yang artinya bahwa sistem, kembali lagi kita bergulat dengan sistem, sebuah kesatuan atau suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung dan saling memberikan pengaruh untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan rem sendiri adalah piranti atau alat atau perangkat untuk memperlambat atau menghentikan gerakan roda. Jadi diperlambat atau berhenti. Apa? Rodanya. Nah, kalau rodanya berhenti otomatis sepeda motor juga akan berhenti. Nah, memperlambat atau menghentikan ini adalah mekanisme untuk mengendalikan laju sepeda motor ketika berjalan. Oh, berarti fungsinya untuk mengendalikan. Iya. Nah, kita masuk ke arti dulu, nanti fungsi kita lanjutkan di nanti. Secara umum saya hanya akan membagi dua jenis rem berdasarkan sistem kerja ya. Untuk sepeda motor sendiri hanya dua. Ya, hanya dua. Kalau 3, 4, 5 bisa, tapi saya simple dua saja. Ada rem mekanik dan rem hidrolik. Di sepeda motor rem mekanik itu hanya ada rem tromol untuk sekarang. Kalau cakram ada nggak Pak? Mungkin dulu ada atau besok ada. Tapi kalau yang bisa kita lihat di waktu sekarang tahun 2020 ini untuk rem cakram itu hanya banyak pada sepeda ontel karena lagi musim sepeda ontel pasca corona ya. Terus untuk rem hidrolik sendiri di sepeda motor hanya untuk rem cakram saja. Sekelasnya sampai ke MotoGP pun hidroliknya pakainya rem cakram. Kalau tromol dia enggak. Rem tromol itu lebih kebanyakan terdapat pada kendaraan roda 3 atau lebih. Terus sebenarnya secara umum berdasarkan sistem kerja ada rem mekanik, rem hidrolik, rem gas buang atau rem pneumatik dan sebagainya itu ada. Cuman di sepeda motor ya hanya dua ini, rem mekanik ya, rem hidrolik ya. Dan adapun pengembangan dari rem hidrolik sendiri ya, itu ada rem ABS atau rem anti-lock brake system. Jadi rem ini sistem kerjanya dia tidak boleh kunci atau ngancing saat pengereman. Kalau kita ngerem otomatis kalau kita tarik tuasnya rem mekanik atau rem hidroliknya otomatis akan ngerem. Kalau ngerem berarti ngelok. Kalau ngelok berarti apa? Rodanya dipaksa untuk berhenti sampai berhenti, kan gitu kan. Kalau terlalu mendadak akhirnya apa? Banyak ngesot. Nah, kalau ngesot bisa terjadi kecelakaan. Nah, ada teknologi terbaru untuk saat ini remnya ABS anti-lock brake system. Jadi nanti akan ngerem tidak itu secara smooth sekali, secara perlahan ya, bergantian ngerem dan tidak ngerem agar menghindari apa? Ban itu ngesot. Ya, seperti itu. Nah, ini KD 3.1, 3.2 dan 3.3. Nah, seperti itu ya. Lanjut ya. Untuk rem mekanik sendiri ya, itu di sepeda motor ini rem tromol ya. Rem tromol belakang bebek ya,
atau sport. Yang masih pakai rem tromol ada di sebelah kanan. Kemudian ini ya, kalau dibongkar seperti ini. Nah, kalau yang sebelah kiri ini pada familiar pada motor matic ya, dibongkar juga sama seperti ini. Kalau ini yang dibongkar adalah remnya, bukan tromolnya ya, yang sebelah kanannya itu ya, rodanya masih terpasang nggak apa-apa. Ini yang dibongkar adalah tromolnya. Kalau remnya dia masih stay. Kalau yang ini yang dibongkar tromolnya. Ini akan terlihat dari sebelah kanan itu. Walaupun letaknya di sebelah kiri ya, kebalikannya lah. Nah, untuk rem tromol depan ya, rem mekanik ya, sepeda motor kita adanya tromol. Ini modelnya seperti ini, model lama. Itu yang model baru ya. Mas, ini untuk cc yang kecil, ini untuk cc yang besar ya. Ada yang masih pakai rem tromol untuk sepeda motor. Nah, rem mekanik selanjutnya yang saya katakan yang familiar itu pada sepeda ondal, modelnya seperti ini. Ini ada olor kabelnya, ini secara mekanik. Ini adalah rem cakram ya, tidak rem tromol, maaf ya, cakram. Tapi dia secara mekanik. Nah, kalau ini kan tromol. Nah, ini cakram. Semuanya mekanik ya. Mekanik itu intinya digerakkan oleh tenaga manusia secara langsung melalui entah itu tuas, entah itu secara mekanik yang lain, rantai dan sebagainya. Pokoknya tenaganya itu murni dari langsung tenaga manusia atau mekanik ya, secara mekanis lah kebanyakan seperti itu. Nah, untuk rem hidrolik sendiri pada sepeda motor ini sepeda motor seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini tromol, ini cakram, ini tromol. Kalau tromolnya sendiri ini lebih kepada roda 3 atau lebih ya, seperti tadi. Kalau untuk yang sepeda motor ke cakram ya, model cakram seperti ini. Ini yang depan, ini yang satu unit belakang. Komponennya ada kaliper, ada master rem, ada bearingan atau cakramnya ya. Seperti itu. Nah, kita sudah sampai ke fungsi dari sistem rem sendiri ya, yaitu sebagai pengendali laju sepeda motor saat berjalan. Gampang kan? Pengendali laju sepeda motor saat berjalan dengan cara seperti apa? Memperlambat atau menghentikan roda sepeda motor. Nah, rem ini kalau sudah tidak bekerja, ya ini akibatnya sangat fatal sekali ya. Ini bahaya ya. Bagaimana akibat rem tidak berfungsi? Nah, diduga rem blong, ini terjadi kecelakaan di sini. Ya. Ini beberapa rem yang tidak bisa bekerja, pasti kebanyakan menjadikan sebuah kecelakaan. Nah, seperti ini. Ini minyak remnya habis, motornya sampai ringsek seperti ini ya. Kita hanya bisa melihat, ngeri ya. Terus ini ada lagi ya. Nah, ini juga karena remnya blong, biasanya di pegunungan ya. Seperti ini, ngeri. Jadi sebelum kita menaik sepeda motor perlu diperhatikan yang salah satu yang paling utama adalah rem ya. Rem itu paling utama. Remnya masih pakem tidak, minyaknya masih ada tidak ya. Yang kedua ban ya, ban tekanannya, alurnya masih ada atau tidak. Kemudian lampu. Nah, itu safety reading lah ya. Lampu, terus kita harus pakai helm, pakai jaket, pakai sepatu, itu penting ya, karena akibatnya sangat fatal. Untuk motornya nanti ujung-ujungnya ini jadi rongsokan di polisi ya, perlantas ya. Terus kalau manusianya kalau sudah terjadi kecelakaan ya akan bertemu dengan suster cantik ya, nyenengke ya. Tapi kondisi kalian tuh seperti ini, jadi ya aduh-aduh terus ya, jadi ya nggak nikmat ya. Jadi ya lebih baik safety ya, tidak terjadi kecelakaan, motornya sehat, manusianya sehat, orang lain juga sehat. Karena nggak ada yang diajak kecelakaan, kan semuanya sehat. Nah, amin ya. Terus kalau memang ada pertanyaan ya silahkan berkomentar. Adapun kritik dan saran yang membantu kami sebagai pengembangan dapat saudara usulkan pada kolom komentar ya. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.